Di sana, siswa yang mendengar tantangan duel itu, dia berpikir, aku hanya mengatakan guru terpelajar Zhang Xuan tidak sebaik Tuan Liu saat mengajar, tapi dia bertingkah seperti aku telah membunuh seluruh keluarganya dan dia tidak mau melepaskannya. Apa yang dia inginkan? Mungkinkah dia seorang murid? Sambil berpikir Peter, baiklah, ayo kita berduel. Shui King, kata temannya di belakang. Namun di sana si Zoya berkata, hanya kau dan aku. Siapapun yang kalah harus minta maaf. Baiklah, kalau begitu, Zoya, Tuan Liu mengatakan bahwa kita tidak boleh membuat masalah, kata teman-temannya. Namun teman-temannya yang lain berkata, Wang Ying, jangan mencoba menghentikan Zoya. Gadis itu bicara buruk tentang guru kita di depan kita. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Itu benar, kita tidak bisa mentolerir siapapun yang menghina guru Zhang Xuan. Baiklah, ayolah, gas kita gelut, kata si Wang Ying. Lalu, sementara itu orang-orang masih mengobrolkan tentang pertarungan itu melawan seseorang. Siapa yang berani melawan Zhou Yuxing atau Liu Changyan? Aku belum pernah melihat mereka. Penantang itu sebelumnya dia adalah gadis yang sangat cantik. Duel di antara wanita cantik. Aku tidak bisa melewatkannya. Akhirnya mereka pun pergi ke arena. Wah, mereka benar-benar cantik. Tunggu, kenapa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya? Mungkin dia baru saja dipindahkan dari akademi. Ya, aku rasa gadis cantik itu memang seperti itu. Jika kau kalah, kau harus tarik kembali kata-katamu, kata si Shui. Namun di sana si Zoya yang tidak mau kalah. Aku khawatir kau akan yang melakukannya. Omong kosong, mereka babi bula. Mereka baru langsung melesat di antara lain. Hias, dah. Pukulan mereka saling beradu. Si Zoya mengeluarkan pukulan esnya. Dalam hatinya dia berkata, dia bukan orang yang baik, tapi dia cukup kuat. Aku harus berhati-hati, kata si Zoya. Ice Palm, bang. Namun ice palmnya dihindari oleh si Shui. Ice Palm, dia dari kota Bayu, mungkinkah dia? Namun di sana si Shui menangkap tangan si Zoya dan mencoba membantingannya. Dia murid Tuan Zhang ya. Jika dia benar, maka sini bela dirinya. Terlalu buruk, sambil membanting si Zoya. Si Zoya yang terbanting ke arah belakang. Dia mencoba menyeimbangkan dirinya. Dalam hatinya si Shui berkata, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan di akademi Tianwu. Aku telah melepaskan gelarku sebagai iblis kecil. Hahaha. Sambil terbanting si Zoya didekati oleh si Shui. Baiklah, kalau begitu rasakan ini. Sambil melompat ke arah si Zoya, si Shui mencoba melancarkan beberapa pukulan. Aku hanya memerlukan waktu 2 bulan untuk meningkatkan dari tahap pengumpulan napas ke tahap pembukaan aku pointing. Kekuatanku meningkat terlalu cepat dan aku belum bisa mengendalikannya, kata si Zoya. Falling Starfish. Si Shui pun mengeluarkan kekuatannya dan memukul si Zoya. Dar, si Zoya terjatuh ke arah tembok. Kau sangat lemah, beraninya orang lemah sepertimu menantangku untuk berduel. Dasar, kata si Shui. Namun di sana, siu, terlihat beberapa hal terjadi. Falling Water Palm, cerak, hancurkan dia, kata si Zoya. Namun di sana dihancurkan balik oleh si Shui. Di sana si Zoya yang tidak mau kalah, dia melesat langsung ke arah si Shui. Hiya, Ice Palm, Thunder, dar. Di sana si Shui merasakan kekuatannya meningkat. Tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi dia juga menjadi lebih cepat dan sigap. Apa yang terjadi? Dia memiliki ki yang lebih padat. Jika terus seperti ini, aku akan kalah, kata si Shui. Aku harus menggunakan gerakan itu. Gerakan apakah itu? Tiba-tiba si Shui mengeluarkan aura di kedua telapak tangannya, berwarna merah. Lalu di belakangnya adalah terlihat aura-aura yang seperti bunga. Falling Flower Fish. Yang lainnya berkata, itu Falling Flower Fish tuanmu yang terkenal. Aku tidak menyangka dia mengajarinya. Selain itu, dia menguasai langkah pertama. Seni bela diri dari level Ghostly kelas atas, lawannya akan menderita. Namun di sana si Zoya yang tidak mau gentar. Apapun itu akan kukerahkan semuanya. Baiklah, si Zoya pun mengeluarkan aura di tangannya yang kebiru-biruan dan Ice Palm Double Dar, bang. Teman-teman si Zoya yang khawatir, Zoya. Namun di sana, jangan khawatir, meskipun Zoya tidak berpengalaman, tidak mudah bagi gadis itu kalah dalam 1 atau 2 pukulan. Di sana si Zoya masih bertarung dengan si Shui. Mereka saling beradu pukulan. Dar, boom. Ajar, mereka berdua lah saling terpental ke belakang. Shui King, kata teman si Shui King. Zoya, kata teman si Zoya sambil khawatir pada mereka. Apa kau baik-baik saja? Aku meremehkanmu. Itu Seri, apa kau berani melawanku lagi dalam 3 hari? Kenapa tidak? Jika kau kalah, kau harus minta maaf, kata si Zoya. Aku tidak takut padamu.
Akhirnya Zoya ya minta maaf. Apa kamu murid Tuan Zhang, kata si Shui. Ya, dia guru kami, sambil kata teman-temannya. Menghina dia berarti menghina kita. Jadi begitu ya, aku juga mengagumi Tuan Zhang, tetapi aku hanya mengatakan yang sebenarnya dalam hal memberikan pelajaran. Aku yakin Tuan Liu lebih baik dari dia. Who the hell is Tuan Liu, kata si Yanto. Padahal seperti yang kita tahu ya, si Tuan Liu itu dan si Zhang Xuan itu adalah orang yang sama. Tuan Liu adalah Zhang Xuan yang sedang menyamar untuk mencoba menjadi S2. Aku tidak tahu, mungkin gurunya. Tuan Zhang jelas-jelas merupakan guru terbaik, kata si Zoya sambil berteriak. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Bacot, kata si Shui. Karena kita tidak bisa membujuk satu sama lain, biarkan kepala tangan memutuskan siapa pemenangnya. Ini seri hari ini, kita tidak akan berdua lagi, tapi kita akan bertemu dalam 3 hari dan memutuskan siapa guru terbaik. Baiklah, apa menurutmu aku akan takut padamu, kata si Zoya. Jangan menarik kata-katamu. Bodo amat lah, Meng tahu, ayo pergi, kata si Shui. Akhirnya mereka berdua pun pergi. Sementara itu, si Zoya ditanyakan keadaannya. Apa baik-baik saja Zoya? Ini tidak serius. Mereka murid Tuan Zhang, Zhang Xuan, ya semuanya menjadi serius, kata penonton yang lain. Aku mendengar tentang Tuan Zhang, dia memecahkan banyak rekor yang dibuat Mohongi dan menjadi jenius teratas. Tidak heran gadis itu lebih kuat atau sangat kuat. Begitu ya, ngomong-ngomong, bukan kamu Shui King juga murid Ban Fai? Tapi kau tidak tahu, Liu baru saja dipekerjakan dan si Mu Shui King itu atau si Shui menjadi muridnya. Aku mendengar seorang murid berhenti memiliki keengganan untuk belajar setelah dia mengatakan sesuatu, dan murid lain tidak akan dikeluarkan setelah dia memukulinya. Kau tahu seperti apa Mu Shui King itu? Jika tidak, Mu Shui King tidak akan berdua untuk seseorang yang baru dia temui belum lama ini. Kau mengatakanku pada satu hal, aku melihat murid di kelasnya pagi ini sangat bagus, tetapi hampir semuanya telah membuat kemajuan. Sementara itu, si Zhang Xuan atau si Guru Liu yang sedang diomongkan oleh banyak orang. Apa yang terjadi? Apa aku sakit? Aku tiba-tiba pilek. Seorang mengatakan padaku tidak ada raja herbal di kota ini, jadi aku harus segera pergi ke Serikat Tabib. Dan akhirnya dia pergi ke Serikat Tabib. Apa yang bisa dibantu? Kata seseorang di sana. Aku ingin membeli beberapa herbal, kata Zhang Xuan. Herbal? Tolong tunjukkan resep Anda. Resep? Apa maksudmu? Ya, kau harus memiliki resep untuk memiliki herbal. Di mana aku bisa mendapatkannya? Tabib dan murid dapat meresepkannya. Ayolah, apa kau tidak tahu itu? Kata gadis itu. Tetapi murid hanya dapat meresepkan beberapa herbal tingkat rendah. Jika Anda membutuhkan herbal yang berharga, Anda harus menghubungi tabib. Aku tidak percaya. Aku tidak perlu resep untuk membeli herbal di dunia ini. Padahal kalau di dunia aku tinggal beli ke warung aja langsung dapat obat. Gimana sih, dunia ini kacau banget. Zhang Xuan berkata, ya herbal yang aku cari bukan herbal tingkat tinggi, mereka hanya langka. Aku akan menyebut nama mereka, tolong beritahu aku jika aku membutuhkan murid atau tabib. Bunga angelia, daun berekor merah, ramuan serigala. Namun di sana perempuan itu yang kita sebut saja si Yuli. Si Yuli pun kaget. Penjaga, orang ini cari masalah. Tunggu, kenapa aku cari masalah? Kata Zhang Xuan. Di sana para penjaga sudah datang. Apa yang terjadi Yuli? Siapa yang mencari masalah? Orang ini. Halo, kata si Zhang Xuan sambil melihat mereka. Aku seorang guru dari Akademi Tianwu. Aku mau beli beberapa herbal. Jadi Anda Tuan Liu, maaf karena tidak sopan. Langsung penjaga itu pun langsung memberi hormat. Apa yang terjadi? Kata si Yuli. Si Yuli dalam hatinya berkata bahkan tidak punya resep, tapi dia ingin obat terlarang seperti bunga angelia dan bunga ekor merah, ramuan racun serigala juga. Itu tidak masuk akal. Di sana penjaga mengatakan, obat terlarang ya Tuan Liu. Serikat Tabib tidak akan menjualnya dengan mudah, terutama hal-hal seperti ramuan serigala. Mereka sangat beracun. Anda tidak akan mendapatkannya bahkan jika Anda memiliki resep. Kecuali tabib datang sendiri. Aku tidak bisa mendapatkannya dengan resep ya, kata Zhang Xuan. Jangan bilang aku harus. Ya, karena itu beracun. Orang jahat dapat menggunakannya untuk melakukan kejahatan. Itu sebabnya kami membuat aturan ini. Aku harap Anda mengerti. Jadi begitu ya, kata Zhang Xuan. Jika demikian silahkan pergi. Kami benar-benar tidak dapat membantu Anda, kata penjaga itu. Sangat merepotkan untuk membeli herbal, sepertinya aku harus menjadi tabib. Merepotkan, kata Shuli dan yang lainnya. Lalu menjadi tabib, ngomong apa sih ini orang? Emangnya menjadi tabib itu bisa kayak pergi lo naik motor terus memotoran gitu aja? Tabib adalah salah satu profesi terbaik dan bahkan di 9 profesi teratas ujiannya sangat berat. Tuan Liu bahkan tidak bisa memiliki resep, tetapi dia ingin melamar sebagai posisi tabib hanya karena menurutnya membeli herbal itu merepotkan. Tuan Liu,
mudah untuk lulus ujian untuk tabib, tapi ya aku tahu, kata Zhang Xuan. Tidak mungkin mudah karena tabib adalah salah satu 9 dari profesi teratas. Jadi bagaimana aku harus mengikuti tesnya? Aku senang Anda tahu itu, tapi ruang tabib ada di sebelah kiri. Tolong siapkan herbal yang aku inginkan. Aku akan mendapatkannya setelah sesaat lagi. Oke, thank you. Hah? Gimana sih? Apa benar? Tunggu, apa yang dia katakan? Apa dia bilang dia akan mendapatkan ujian tabib dan mengikuti ujian tabib? Bukankah seharusnya dia mundur di depan kesulitan? Kenapa dia malah mengikuti tes tabib? Kata si penjaga. Ngomong-ngomong, kata Zhang Xuan, ada apa? Berapa banyak step yang ada di dalam ujian? Buku apa yang harus aku baca? Itu seperti tes untuk profesi lain. Ada 2 bagian, teori dan praktek. Ya, saat kamu sama seperti waktu kau meracik obat lah, atau menjadi dukun, kau tahu. Ya, itu adalah tanggung jawab orang teratas di ruang tes tabib. Mereka akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan begitu Anda sampai di sana. Sip lah, thank you, kata Zhang Xuan. Tidak masalah, tapi di sana langsung penjaga itu. Tunggu, apa yang kau lakukan? Kenapa aku malah memberitahu dia? Di sana si penjaga berkata, bodoh amatlah, dia akan pergi lalu gagal juga dalam ujian itu. Namun, teng, terdengar suara lonceng yang keras di area sana. Apa yang terjadi? Aku pikir itu adalah suara dari berasal ruang tabib, kata si Yuli. Ruang tabib? Jangan bilang dia pergi ke sana untuk menantang dinding dilema. Apa itu dinding dilema? Dinding dilema, tempat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan dicatat di sana penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun dari serikat tabib selama berabad-abad terakhir. Selama seabad, kata si Yuli. Iya, bahkan tabib bintang 3 seperti Mu Hong dan tabib terbaik di cabang serikat tabib ini tidak bisa mengatasinya. Bukan hanya itu, para tabib cabang kami selama beberapa generasi terakhir juga tidak mampu melakukannya. Itulah kenapa disebut dinding dilema. Jika itu masalahnya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masukkan. Kenapa Anda begitu khawatir, kata si Yuli. Masalahnya, dinding dilema adalah tempat di mana pemimpin serikat setiap generasi memenuhi syarat untuk masuk. Ya, memasuki tempat seperti itu berarti menantang jabatan pemimpin. Artinya dia ingin jadi pemimpin. Apa menantang jabatan pemimpin, kata si Yuli. Setelah dibuka, orang lain tidak bisa masuk karena tidak ada seorang pun di serikat pekerja yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun jawabannya salah, tidak ada yang akan tahu. Dinding dilema adalah artefak unik yang terhubung ke markas. Begitu seseorang menantang dinding dilema, tabib bintang 4 atau bahkan bintang 5 akan memeriksa jawabannya secara pribadi. Jika jawabannya benar, cahaya jingga akan muncul di dinding, dan tidak hanya merah tapi akan muncul. Lalu bel itu, soal apa bel itu tadi? Bel itu memberitahu bahwa seluruh serikat tabib bahwa seorang telah mengicu dinding dilema untuk menantang jabatan pemimpin, dan akhirnya para pemimpin tabib pun langsung muncul di sana. Tuan Mu Hong, Tuan Duro, dan Tuan Cheng Feng. Tuan Mu, apa yang membawa Anda ke sini? Apa yang sebenarnya terjadi, kata si Tuan Mu Hong. Kenapa belnya berbunyi? Maaf tuanmu, seorang pria pergi ke aula dan aku pikir dia menantang dinding dilema. Menantang dinding dilema? Benarkah? Ya, Tuan Liu, seorang dari guru akademi Tianu, kau tahu? Seorang guru bernama Liu, kau tahu? Aku tidak dengar. Aku juga, kata orang-orang yang lain. Dia bilang mau ikut tes tabib, jadi kami suruh pergi dia ke ruang tabib. Aku tidak tahu bagaimana, tapi dia bisa pergi ke dinding dilema. Mengikuti tes hanya beberapa banyak bintang yang dia miliki. Dia langsung pergi ke sana dilema. Mungkinkah dia bintang 3? Tunggu. Bintang 4 mungkinkah? Dalam hatinya si tuanmu berkata, sejak dia berani menantang dinding dilema, dan aku tidak yakin seharusnya menjadi tabib bintang 3, bukan? Tapi sejak kapan dia menjadi tabib hebat di Tianu? Tabib bintang 3? Tidak. Masalahnya, aku pikir tuanmu, dia tidak tahu apa-apa tentang tabib. Dia belum memiliki pangkat dan dia bahkan bukan seorang tabib. Lalu beraninya dia menantangku, kata si tuanmu. Sejak kapan posisi pemimpin begitu mudah didapat? Baiklah, apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan semuanya padaku. Dinding telah diaktifkan. Aku khawatir itu sudah terhubung ke markas. Apa yang harus kita lakukan, tuanmu? Tuanmu berkata, apalagi kita hanya bisa menunggu di sini sampai dia selesai, karena tidak ada yang tahu pun sedikit ketabibannya. Tidak mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Saat dia gagal dan keluar, kita akan berinya pelajaran. Kita akan roasting dia. Ayo kita menunggu jawabannya di aula belakang. Hei, aku ikut denganmu, tuanmu. Ya. Lalu seseorang berkata, bisakah kita melihatnya jika dia memecahkan masalah dinding? Kurasa kita tidak bisa.
Ada bola kristal raksasa di ruang tabib. Sepertinya ada di pavilion guru terpelajar. Itu terbuat dari bahan yang unik, bahkan berkedip merah jika jawabannya salah. Kau tahu, cahaya itu akan muncul jika benar-benar selanjutnya tingkatan juga berbeda. Seperti yang kukatakan, jingga, merah, dan yang lainnya. Tingkatan ya, kata si murid. Itu benar, teknik yang berbeda dan tanaman obat digunakan dalam pengobatan penyakit yang sama menghasilkan efektivitas juga berbeda. Dengan demikian, solusi dapat difasilitasikan menjadi dapat diterima, lulus, dan baik. Yang sangat dapat diterima. 2 sinar berarti lulus, 3 sinar berarti baik, jadi 4 sinar berarti very very good lah ya. Saat itu pemimpin serikat pekerja Muhong berturut-turut memecahkan 4 penyakit di dinding dilema. Setiap solusi diajukan mendapatkan 3 sinar oranye. Menyilaukan itu. Waktu ku ingat-ingat, seluruh ruang tabi benar-benar dalam pemandangan yang terlupakan. Akhirnya, sheng, sesuatu terjadi. Sepertinya dia sudah mengirimkan jawabannya ke para guru-guru atau para tabib-tabib. Tapi, kenapa ada cahaya jingga? Jawabannya benar. Bagaimana selama beberapa dekade masalah itu tidak bisa dipecahkan? Bagaimana dia bisa melakukannya? Dia tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi dia juga memberikan solusi yang baik daripada yang dapat diterima. Terlihat bola itu berputar-putar sambil berwarna oranye. Solusinya sempurna, kata seseorang. Solusi sempurna yang legendaris itu sangat cocok dengan penyakitnya. Dibandingkan dengan ini, semua solusi lain tidak ada berbeda dengan tai. Mereka semua tidak berguna. Semua solusi macam ini hanya berada di legenda. Dalam beberapa ribu tahun sejarah kerajaan Tianwu, tidak ada yang pernah mendengar solusi sempurna. Orang bodoh itu bukan hanya memecahkan masalah, tapi dia juga menghasilkan solusi yang sempurna, kasih tuanmu. 5 sinar orange ya, apa yang sedang terjadi di dunia ini? Bukankah kau bilang tadi yang kau bilang masuk itu adalah orang bodoh? Kenapa jadi seperti ini? Namun di sana jelaskan padaku apa yang terjadi. Aku Dia hanya melakukannya karena keberuntungan. Aku pikir dia akan gagal ketika dia mencoba memecahkan masalah berikutnya, bukan keberuntungan. Memangnya 5 garis ini bisa terjadi karena keberuntungan? Ini adalah solusi yang sempurna. Kau tahu, apakah menurutmu semacam ini adalah semacam permainan? Jika masalah dinding dapat diselesaikan dengan keberuntungan, aku akan memberikanmu menjadi pemimpin untuk bersenang-senang. Semua orang bisa jadi pemimpin, namun di sana si bola itu masih berputar dan mengeluarkan solusi sempurna lainnya 3 kali lagi, 5 kali, 6 kali, langsung ke 18 kalinya. Apa-apaan ini? Dia memberikan jawaban yang sangat benar sebanyak 18 kali. Aku pikir aku jenius meningkatkan bagaimana aku memicu 3 sinar oranye. Tetapi orang itu sekarang aku menyadari pencapaianku benar-benar tidak ada artinya sama sekali. Sungguh lelecon jika dia tidak tahu apa-apa. Lalu jika dia itu bodoh, maka aku ini apa? Idiot. Sambil memikirkan dirinya sendiri yang merasa insecure si tuanmu. Bos, baru saja kurang dari 30 menit sejak solusi sempurna pertama muncul, tetapi 8 masalah telah diselesaikan. Terus penerus sekarang bagaimana? Mungkinkah dinding dilema tidak berfungsi? Malfungsi tai. Bagaimana ceritanya dinding dilema itu adalah artefak dari para dewa? Tidak mungkin itu tidak berfungsi. Sambil dia merenungi, aku hanya memicu 3 sinar oranye 4 kali, padahal dia telah menawarkan 18 sempurna. Aku bukan tandingannya, kata si tuanmu.